Bab 053. Bagaimana, apakah Aunty Koko pakai baju ini untuk ke kantor? Tanya Arsela kepada kedua bocah. Aunty dari tadi Aurel dan Kak Nisa sudah bilang, Aunty cantik pakai pakaian apa saja, tapi Aunty tidak pernah mendengarkan kami. Setelah kami membelikan pendapat Aunty Belcelmin telus Aunty sendiri yang tidak suka, bisa-bisa Aurel akan terlambat ke sekolah, ucap Aurel. Benar kata Aurel, Aunty itu sudah sangat cantik, ucap Nisa. Baiklah, Aunty pakai ini saja, ayo sekarang kita turun, orang-orang pasti sudah menunggu kita, ucap Arsela menggandeng tangan Aurel dan Nisa. Baru saja Oma Santika menyuruh Biasi memanggil ketiganya, ternyata mereka sudah menuju ke meja makan. Wah, adek abang cantik banget, mau kemana sih pagi-pagi begini? Tanya Arsyad. Benar bang, adik kecil kita sudah dewasa ternyata, dia makin cantik kan Steph? Tanya Amar. Cantik, ucap Stephen, yang matanya masih tidak berkedip memandang Arsela. Om Steph, kata Umi laki-laki dan perempuan halus, jaga pandangan, ucap Aurel menepuk tangan Stephen. Merasa ketahuan Stephen hanya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Semua orang hanya menggelengkan kepada mendengar ucapan Aurel. Arsela kan memang selalu cantik kak, ucap Arsela. Sayang, kamu mau kemana pagi-pagi begini sudah rapi begitu? Tanya Oma Rieta yang tidak tahu jika anaknya akan bekerja. 89. Putri mama ini mau bekerja, jawab Arsela. Kerja? Di mana? Tanya Opa Danish. Di perusahaan Kak Amar, semalam Arsela diterima jadi sekretaris, jawab Arsela. Loh kenapa nggak kerja di perusahaan kita aja? Kamu juga Mar, walaupun dia adik kamu jangan langsung diterima kerja, ucap Arsyad. Nggak mau, Arsela mau mandiri, ucap Arsela. Hahaha lucunya anakku, maunya mandiri tapi dapat kerjaan pasti hasil ngebujuk Amar, Opa Danish. Tertawa. Biarkan saja Om, lagi pula Amar juga butuh sekretaris. Amar yakin Arsela akan cepat belajarnya, lagi pula Arsela akan dibimbing sama Stephen dan juga Nadia, ucap Amar. Karena semuanya telah berkumpul, mereka kemudian menikmati sarapan masing-masing. Tiba-tiba Amar kembali merasakan mual, segera Amar berlari untuk masuk ke dalam toilet dapur. Zahra yang melihat suaminya ikut beranjak. Benar saja, Amar sudah memuntahkan semua makanannya, padahal baru saja masuk ke dalam perut. Zahra pikir Amar sudah tidak muntah di pagi hari tapi dugaannya salah. Karena lemas, Amar kembali terpaksa terlambat berangkat ke kantor. Arsela, kamu berangkat ke kantor dengan Stephen dulu, kakak setelah agak baikan akan menyusul nanti. Steph, tolong antar Aurel ke sekolah, ucap Amar. Cece, Aurel ayo kita berangkat sekarang, ucap Stephen. Tunggu Om Steph, sebentar saja. Aurel malah memeluk Nisa dengan erat. Kakak Nisa, Aurel halus berangkat sekolah. Kalau Nisa nanti main sini lagi ya, Aurel pasti akan lindu dengan Kak Nisa. Nanti kita tidur bel 3 lagi dengan Aunty Cece, ucap Aurel. Iya Aurel, kakak akan sering berkunjung jika sedang libur sekolah. Aunty Cece jangan lupa weekend nanti Nisa tunggu di rumah, ucap Nisa. Ternyata bukan hanya Stephen yang memanggil Arsela dengan panggilan Cece, kedua putri cantik juga memanggil Aunty Cece, ucap Amira. Ini semua karena om tua kakak ipar, ucap Arsela. Sudah, lebih baik kalian berangkat sekarang nanti Aurel terlambat, ucap Oma Santika. Aurel pamit kepada semua orang dan tak lupa kepada kedua adiknya yang masih di dalam perut. Setelah kepergian Stephen,
keluarga Arsyad dan Opa Danish juga pamit untuk pulang. Sedangkan Amar sudah kembali ke dalam kamar untuk beristirahat. Di dalam mobil, Arsela yang duduk di depan sambil memangku Aurel, sejak tadi hanya sibuk berbicara dengan Aurel dan mengabaikan Stefan. Stefan yang sering mencuri-curi kesempatan memandangi Arsela tersenyum. "Om Stef, kenapa senyum telus?" tanya Aurel yang melihat keanehan Stefan. "Ah tidak, Om Stef hanya membayangkan, kita sudah seperti keluarga saja dan kamu adalah putri Om," ucap Stefan. 90. Terus Arsela gitu yang jadi suami Om? Tanya Arsela sengit. "Bukan saya yang bilang, atau kamu mau ya cantik istri saya?" tanya Stefan menggoda Arsela. "Enggak ya, bukannya Om sendiri yang bilang tadi kita seperti keluarga dan Aurel menjadi putri Om," ucap Arsela. "Iya tapi saya tidak bilang kamu yang jadi istri saya, bisa saja kan kamu posisinya jadi pengasuh putri saya hahaha," ucap Stefan tertawa lepas. "Ish Om rese," ucap Arsela. "Saya bukan Om kamu Cece," ucap Stefan. "Biarin, mukanya lebih pantas dipanggil Om," ucap Arsela. Aurel yang melihat perdebatan keduanya berteriak sambil memegangi kepalanya. "Stop Pepe, jangan bel debat telus, pusing pala Aurel," ucap Aurel. "Aurel doain supaya nanti Om Stef nikahnya sama Onti Cece, nanti punya anak cantik dan sepintal Aurel. Tenang Aurel akan ajal anak Onti dan Om untuk menghabiskan uang Om Stef dan Opa Danish," ucap Aurel panjang lebar. Jika Arsela hanya diam saja mendengar ucapan Aurel dan tanpa ekspresi, berbeda dengan Stefan yang sudah tersenyum lebar. Stefan memang tidak salah mencari partner yang selalu mendukungnya mendapatkan hati Aunty Cece. 91. Jika Aurel pikir perdebatan Stefan dan Arsela berhenti setelah Aurel melerai, namun dugaannya salah, mereka berdua tetap saja beradu mulut bahkan melupakan jika ada seorang anak kecil yang cantik dan gemoy memperhatikannya. "Ya Allah, Aurel paslah kepadamu, jika Aurel minta turun dari mobil, sekolah Aurel masih jauh, Aurel nanti kesasar dan Umi pasti cemas dengan Aurel," ucap Aurel menutup kedua telinganya. "Loh, keponakan Onti kok tutup telinga?" tanya Arsela yang baru menyadari jika anak dari kakak sepupunya menutup kedua telinganya. Stefan sedikit melirik ke arah kedua perempuan cantik beda generasi itu. "Aurel tidak mau terkontaminasi," kata Umi. Aurel halus mendengar dan bel kata yang baik saja, "Dari tadi Aunty dan Om sibuk bel debat dan ucapannya tidak baik didengar oleh Aurel," ucap Aurel. Baik Arsela dan Stefan merasa tertampar dengan ucapan Aurel, bisa-bisanya mereka berdua lupa jika ada Aurel yang mendengarkan. "Maafkan Aunty cantik, ini semua gara-gara Om tua," ucap Arsela menyalahkan Stefan. "Loh, itu semua gara-gara kamu Cece," ucap Stefan tidak terima disalahkan. "Salah Om. Salah Cece." Keduanya kembali tidak ingin mengalah. "Astagfirullah, turunin Aurel di sini saja, tahu tidak Aurel sudah berusaha jadi anak baik dan sabar tapi Om dan Aunty malah pancing emosi Aurel, apa kalian lupa Aurel ini putri dari amal yang mudah malah. Gagal sudah, Aurel sejak tadi anak yang kalem, tapi karena kedua orang dewasa yang lupa umur tersebut Aurel kembali ke mode cerewet." Jangan dong nanti kamu hilang, terus ayah kamu pasti akan marah sama Om dan Aunty," ucap Stefan. "Iya, Aunty janji akan diam," ucap Arsela. Akhirnya, keduanya diam daripada Aurel minta diturunkan dari mobil, maka siap-siaplah Amar akan murka. Setelah beberapa menit berkendara, akhirnya mobil yang dikendarai Stefan sampai di sekolah Aurel.
Auntie, Om Steph Aurel sekolah dulu, Bial pintal hitung-hitung uang hehehe, ucap Aurel menyalami tangan Arcella dan Stephen. Semangat belajarnya cantik, ucap Arcella menyemangati. Siap Auntie. Om, Auntie, Aurel pelgis sekalang, lihat di sana sudah ada Kaif yang menunggu Aurel. Pei, Aurel melambaikan tangan lalu berlari menuju Kaif yang sedang menunggunya. Cek, masih kecil aja sudah punya pasangan, ucap Stephen pelan namun masih didengar oleh Arcella. Hahaha, kasihan banget Om kalah sama anak kecil, Aurel aja gandengan masa Om yang sudah tua masih sendiri, puas rasanya Arcella mengejek Stephen. 92. Stephen yang merasa sebal langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga Arcella ketakutan. Ya ampun, Om pelan-pelan Arcella takut Om, ya Allah selamatkan aku, teriak Arcella ketakutan. Om kurangi kecepatan mobilnya, setidaknya jangan sampai Arcella mati sekarang, Arcella belum menikah, ucap Arcella masih terdengar ketakutan. Suara tawa Stephen bersamaan dengan kecepatan mobil yang mulai normal, membuat Arcella yang sejak tadi menutup mata dan terus berdoa melihat ke arah tersangka. Kok Om ketawa? Bagaimana kalau Arcella sampai kena serangan jantung, apa Om mau tanggung jawab Tanya Arcella. Makanya jangan main-main sama Stephen, kamu salah cari lawan, ucap Stephen. Awas saja lo, gue akan balas kelakuan lo hari ini Om jelek, monolong Arcella menatap dengan tajam Stephen. Mobil telah memasuki gedung kantor Ariskop, Stephen memarkirkan mobilnya di parkiran khusus petinggi. Buruan turun, ucap Stephen. Tunggu dulu Om, Arcella mau pakai lipstik dulu, ini semua gara-gara Om jadinya lipstik Arcella hilang terbawa angin, ucap Arcella mengoleskan lipstik berwarna nude di bibirnya. Nggak usah pakai itu, di sini kamu mau bekerja, buruan atau saya tinggal, ucap Stephen. Tunggu Om bawel deh, ucap Arcella lalu ikut keluar dari mobil. Saat Stephen memasuki kantor diikuti oleh Arcella, banyak karyawan yang melihat ke arah mereka berdua, para karyawan penasaran dengan sosok wanita cantik yang bersamaan dengan Stephen. Apalagi para karyawan pria sudah tidak berkedip menatap wajah cantik dan imut dari putri kedua Danish. Siapa ya perempuan yang bersama Pak Stephen cantik banget, bisik seorang karyawan pria. Nggak tahu, pokoknya kalau dia kerja di sini gue harus mendekati dia, ucap karyawan lain. Walaupun mereka berbicara pelan, tapi Stephen masih bisa mendengarnya dengan sangat baik. Bahkan Stephen sudah mengepalkan tangannya karena emosi dengan ucapan karyawan pria yang membicarakan perempuan tambatan hatinya. Gue nggak akan biarin kalian mendekati Cece, enak aja, gue aja harus nunggu dia besar dulu malah kalian mau nikung gue, monolog Stephen. Om, Onem mau kemana kok jalan terus tuh liftnya? Arcella memegang tangan Stephen karena sejak tadi Arcella sudah memanggil namun tidak didengarkan oleh Stephen. Jika Arcella hanya berniat mengingatkan Stephen berbeda dengan pandangan para karyawan, bahkan para karyawan wanita yang memang mengagumi sosok Stephen yang tak kalah tampan dari Amar. Siapa perempuan itu? Kenapa mereka bergandengan tangan? Atau jangan-jangan perempuan itu pacarnya Pak Asisten, ucap salah satu karyawan. Duh, parah hati kedua kalinya kita, dulu Pak Amar dan sekarang Pak Stephen, kini stok pria tampan di kantor kita sudah semakin habis, ucap karyawan lain dramatis. Kembali ke Arcella dan Stephen, bukannya langsung melepaskan genggaman tangan mereka malah bergandengan tangan masuk ke dalam lift. 93. Keduanya baru sadar ketika mereka melihat dari cermin lift. Ih Om mesum banget, bisa-bisanya Om pegang tangan Arcella, ucap Arcella melepas genggaman tangannya. Cece, bukannya kamu yang menggenggam tangan saya.
Atau mungkin kamu memang nyaman bergandengan seperti itu? Tanya Stephen menaik turunkan alisnya. Apaan sih Om? Jangan panggil Cece di kantor malu tahu, ucap Arsela mengalihkan topik pembicaraan. Cie cari pembahasan lain, jujur aja kalah nyaman, ucap Stephen menggoda Arsela yang wajahnya sudah memerah. Om diam, atau nanti Arsela laporin sama Kak Amar, ucap Arsela mulai mengancam. Perdebatan keduanya harus berhenti kala lift sudah terbuka, untung saja mereka berdua menggunakan lift khusus petinggi perusahaan jika tidak mereka pasti sudah menjadi tontonan para karyawan. Selamat pagi Pak, ucap Nadia menunduk. Pagi, jawab Stephen singkat. Nadia yang melihat seorang perempuan cantik yang tak asing menurutnya mencoba mengingat-ingat. Stephen yang melihat wajah bingung dari Nadia kemudian berucap. Dia Cece, yang nanti akan menggantikan kamu jadi sekretaris Pak Amar. Semakin cepat Cece memahami tugasnya maka Pak Amar akan makin cepat menandatangani surat pengunduran diri kamu, ucap Stephen menjelaskan. Cek, kenalin Kak, nama saya bukan Cece tapi Arsela. Arsela mengulurkan tangan dan disambut oleh Nadia. Nadia, kamu putri Pak Danish kan? Tanya Nadia memastikan yang diangguki oleh Arsela. Kok Kak Nadia tahu? Tanya Arsela karena niatnya tidak ingin membongkar identitas dirinya. Saya pernah datang ke acara kantor Pak Danish dan di sana ada Nona Arsela, jawab Nadia. Tidak perlu panggil Nona, panggil Arsela aja Kak, ucap Arsela. Sudah selesaikan ngobrolnya sekarang kalian bekerja, ucap Stephen. Om jangan galak-galak dong, protes Arsela. Hah Om? Heran Nadia karena Arsela memanggil Stephen dengan panggilan Om. Saya bukan Om kamu, dan ingat ini di kantor, panggil Pak Stephen, ucap Stephen lalu berjalan meninggalkan keduanya masuk ke dalam ruangan kerjanya sendiri. Kamu bisa duduk di sini dulu, nanti saya akan minta untuk menambah satu meja, ucap Nadia. Terima kasih Kak, ucap Arsela. Nadia sangat suka dengan sikap Arsela yang mudah akrab dengannya bahkan di mata Nadia, Arsela ada sosok perempuan yang ceria dan satu lagi Arsela tidak takut dengan Stephen yang tak kalah dingin dengan Amar. Kamu kok mau kerja di perusahaan ini? Kenapa tidak bekerja di perusahaan orang tua kamu saja? Tanya Nadia penasaran. Arsela mau di sini saja, kalau bekerja di kantor Papa, Kak Arsyad pasti sering marah-marah, ucap Arsela. Nadia diam sejenak karena merasa bingung dengan ucapan Arsela. 94. Kalau gue lihat Pak Arsyad memang tegas tapi jika dibandingkan dengan Pak Amar sepertinya Pak Arsyad kalah jauh kalau soal marah-marah, monolog Nadia. Melihat wajah bingung Nadia, Arsela jadi terkekeh. Arsela tahu kok Kak Amar itu emosian dan marah tapi Kak Amar Royal suka kasih bonus kalau kerja kita bagus benarkan Kak? Tanya Arsela. Benar juga sih, walaupun sering marah, tapi bonus juga lancar, ucap Nadia. Kini obrolan mereka harus berhenti karena keduanya harus bekerja. Arsela yang mudah paham dengan apa yang dijelaskan membuat Nadia senang, karena jika seperti ini Nadia bisa secepatnya berhenti bekerja kemudian menikah dengan kekasihnya. Sementara di sekolah Aurel sedang duduk berdua dengan Kyle di dalam kelas, karena pelajaran belum mulai. Halo, Cici dan Caca datang, kedua bocah kembar teman dari Aurel berteriak memasuki kelas. Kalian berisik, kasihan Kyle kaget, ucap Aurel, padahal dirinya juga sering berteriak heboh. Hahaha sorry, kami sangat senang bisa bertemu kalian, ucap Caca. Keduanya duduk di kursi dekat Kyle dan Aurel, sementara Miss Hana masih di luar kelas menyambut para anak muridnya. Kok wajah Aurel cembelut?
Tanya Cici yang juga cadel seperti Aurel, padahal kembarannya sudah bisa menyebut huruf R. Aurel pusing, tadi berangkat sekolah, I antal Om Stef dan Onti Caca meleka bel 2 bel tengkal telus, ucap Aurel mulai curhat. Kita kan tidak boleh bertengkar, kata Miss Hana itu tidak baik, ucap Caca. Suluh meleka baikan aja, ucap Cici. Kalanya bagaimana? Meleka telus libur, ucap Aurel. Kail kamu punya cara. Tanya Caca yang sejak tadi hanya diam mendengarkan ketiga bocil seusianya berbicara.